ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Mohon maaf saya sambil duduk karena yang hadir semuanya udah kenal saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah takziah rahimakumullah, wabil khusus sahibul musibah Ananda, Rudi, Randy, kita senasib. Saya juga 13 hari yang lalu ditinggal ibu saya, jadi sama saja. Memang terasa kehilangan. Biasanya bisa cerita tentang masa lalu. Kayak yang bisa cerita dengan masa lalu itu ya ibu. Sejak saya bisa bicara sampai juga sudah menjelang tua, yang bisa diajak cerita dari masa ke masa itu orang tua. Sehingga wajar kalau juga merasa kehilangan. Tapi karena pemiliknya sudah mengambilnya, maka tidak bisa kita menolaknya. Almarhum Bapak Haji Zainal Abidin bin siapa? Kalambu Alam, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah pulang. Tentu dengan wafatnya almarhumah Hajjah Surimawarni, mungkin Pak Zainal nyusul juga kamu ya. Kalau bapak saya beda, 9 tahun yang lalu. Ketika ibu saya meninggal, saya menghibur adik-adik saya. Jadi bapak kita akhirnya berkata kepada ibu, "Lamunian kamu nyusul, akulah capek nunggu." Nah, jadi kematian adalah hal yang biasa, karena kita sering melihat dan belum merasakannya. Melihatnya sudah sering, mendengarnya sudah sering. Hidup ini hanya 2 pilihan, jamaah sekalian. Muda, tua. Kaya, miskin. Sehat, sakit. Susah, bahagia. Hidup, ya kan? Hanya ada 2 pilihan. Dan pilihan terakhir yang harus kita tetapkan, husnul khotimah apa su'ul khotimah. Nah ini jamaah. Kadang kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak bisa tahu. Kalau sehat sakit, kita tahu dan merasakannya. Bahagia susah, kita tahu dan merasakannya. Muda tua, kita merasakannya. Tapi husnul khotimah, su'ul khotimah, Anda bisa tahu kita. Tapi kalau orang Jawa bilang, jelek maupun baiknya seseorang, elek api wong iku didelok tipete. Ini bahasa Jawanya, ini bahasa Pak Andoko ini. Jadi baik buruknya orang itu dilihat dari bekas jejaknya. Makanya yang menilai husnul khotimah atau su'ul khotimah itu orang lain sesungguhnya. Kalau jejak yang ditinggalkan itu baik, maka orang akan mengatakan, alhamdulillah, dia wafat dan yang ditinggalkan kebaikan. Tapi kalau yang ditinggalkan itu keburukan, innalillah
belum tobat sudah mati, kasihan dia. Jadi kalau gajah mati meninggal kading, itu akan dikoleksi orang. Dan ketika orang meninggalkan jejak kebaikan, juga akan dikoleksi orang. Ketika kenangan-kenangan baik itu dirasakan kembali oleh orang hidup, cobalah kalau si fulan itu masih hidup. Nah, apalagi yang sering ngutangi. Nah ini, cobalah kalau si fulan itu masih hidup, aku pacak ngutang lagi. Nah, berhubung dialah meninggal, tidak pacak ngutang lagi. Nah, jejak kebaikan itulah sesungguhnya yang bisa mengukur seseorang itu husnul khotimah. Dan jejak keburukan tentu akan dinilai sebagai su'ul khotimah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ada 3 bagian, tapi saya sampaikan pendek-pendek baik. Yang pertama, kita hadir menghibur sohibul musibah. Mohon kiranya adinda semuanya semoga terhibur ya. Terhibur. Makanya saya jadi beban. Wah, nanti Pak Umar nggak datang ini. Ada apalah dengan mama Pak Umar nggak datang ini. Nah ini. Makanya orang yang ditinggal itu akan bertanya-tanya, apalah salah mama. Kok dia nggak datang? Nah, tapi dengan kehadiran orang-orang yang melayat, orang-orang yang takziah, ini akan menjadikan hiburan yang luar biasa. Dengan catatan kita hadir secara fisik, bukan kembang papan itu yang datang. Kembang papan datang, wongnya tidak muncul. Nah ini. Kalau saya boleh usul kembang papan kasihkan duit baik. Ini Dik Randy lebih suka. Jadi tolonglah. Nah, saya ini berpesan nanti sewaktu-waktu saya meninggal, jangan pernah kirimkan di seputar rumah kami kembang papan. Ganggu jalan. Jadi menghibur yang pertama. Moga-moga sohibul musibah terhibur dengan kehadiran kita semuanya. Dan apa yang kita lakukan ini juga nanti akan kita petik sendiri. Kalau kita senang mengunjungi orang sakit, kita senang hadir orang yang tertimpa musibah, maka pada waktunya nanti kita mengalami hal yang sama. Kita akan memperoleh perlakuan yang sama. Kemudian yang kedua, manfaatnya alhamdulillah, kita bacakan suratul Fatihah, kita bacakan bagian dari ayat suci Al-Quran yang kita ambil dari surah Yasin, yang semuanya sebagai bentuk bukti kecintaan kita kepada almarhumah dan juga almarhum Pak Zainal Abidin bin Kalambus Salam, dan juga Ibu Hajjah almarhumah Ibu Suri Mawarni. Itulah salah satu di antara bentuk keindahan dalam berislam. Sampai matinya saja. Oh, bahkan itu di dalam tuntunan Yasin itu, barriha wa bahriha, yang di laut maupun yang di darat. Padahal nggak ada orang yang hidup di laut. Saking bentuk kebersamaan umat Islam. Jadi kita baca surah Yasin, kita baca suratul Fatihah. Dengan harapan apa yang kita baca menjadi wasilah bahwa Allah menyaksikan saudara-saudaranya yang masih hidup begitu sayang dan cintanya. Sehingga bentuk kesayangan dan kecintaannya mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka terjadi perdebatan di antara para ulama. Sampai enggak bacaan ayat suci Al-Quran itu kepada orang yang meninggal? Tentu jejak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kalau orang yang meninggal itu hidupnya cinta Quran dan senang baca Quran, pasti sampai. Apalagi gurunya. Kalau muridnya 1000 setiap malam membacakan untuknya ketika meninggal, Masya Allah. Jadi kalau kita ingin agar bacaan ayat suci Al-Quran saudara-saudara kita yang masih hidup ketika kita sudah wafat, marilah
panjang hidup kita, kita cinta Quran dan senang membacanya, maka ketika dibacakan untuk kita ayat-ayat suci Al-Quran akan sampai kepada kita. Nah, kalau ini sudah sepakat para ulama sampai. Yang dalam tanda tanya, kalau nggak pernah baca bagaimana? Nah itu yang diperdebatkan. Maka mari pelajaran yang berharga untuk kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ada 3 nasihat untuk kita. Kalau tadi saya katakan hidup itu 2 pilihan. Kita mau pilih yang mana. Dan pada akhirnya kita milih husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika kita jatuh pada husnul khotimah, maka Allah akan menjadikan kita hambanya yang mutmainnah. Jemaah takziah rahimakumullah. 3 nasihat itu, yang pertama nasihat dari para nabi, para rasul. Nasihat yang bisa berbicara, nasihat yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Karena pewaris para nabi rasul adalah ulama. Jadi yang meneruskan nasihat para rasul, para nabi adalah para ulama. Nasihat dari orang yang bisa berbicara, yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, nasihat itu dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita memahaminya, mentadabburinya, maka akan terasa di dalam ayat yang kita baca itu berisi nasihat. Wahai manusia, wahai orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu berisi nasihat. Tentu Al-Quran dan agama, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Dari mana? Dari Al-Quran itulah. Maka ketika kita meresapi bacaan ayat suci Al-Quran, kalau kita orang Indonesia ya mesti, ya bagusnya memang sambil membaca itu kita ada terjemahannya. Kanan Arabnya, kiri terjemahannya. Gak usah terlalu cepat. Maka kita akan merasakan di dalam Al-Quran itu ada nasihat. Kemudian yang ketiga, nasihat itu berupa kematian. Dia nggak bisa bicara, nggak bisa datang, tidak tertulis. Tapi Nabi katakan kematian itu adalah nasihat. Makanya kematian itu bervariasi. Ada yang mati muda, ada yang mati masih anak-anak, ada yang mati setengah tua, ada yang mati tua, ada yang mati tua bangko. Nah, jadi semuanya itu menjadi nasihat. Nasihatnya di mana? Oh, ternyata anak-anak juga mati. Berarti belum tentu aku mati tua. Nah, nasihat jadinya. Oh, ternyata orang kaya juga mati. Apalagi saya yang miskin, kalau sakit nggak bisa berobat ke luar negeri, walaupun belum jaminan berobat ke luar negeri mati atau tidak, itu belum jaminan. Tapi setidak-tidaknya dengan kita melihat, mendengarkan ada kematian, itu adalah nasihat, menyadarkan kita, sayang ya, duitnya banyak, mati. Jadi kemarin saya ada cerita dari teman saya, siapa yang cerita sama saya ya, di masjid itu mau fokus sebelum mensolatkan jenazah di Poligon, anaknya di luar negeri galau, profesor galau, jadi bapaknya ninggal dewean di Poligon. Nah, kalau sudah di luar negeri ngurus izin segala macam susah. Begitulah kematian. Maka baginda Nabi mengatakan, jadikan peristiwa kematian itu nasihat bagimu. Maka sebelum tiba kematian, bersiap-siaplah untuk membawa bekal. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena harta, jangan karena anak-anak,
menjadikan kamu lupa ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang disibukkan oleh harta, disibukkan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya, sampai kemudian lupa kepada Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, mari peristiwa malam ini kita jadikan guru yang terbaik. Pertama, guru kita menyenangkan sahibul musibah. Kemudian kedua, kita mengirimkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada almarhum almarhumah. Kemudian kita merenungkan peristiwa kematian. Semoga pada waktunya nanti kita mati, catatan kebaikan kita banyak. Jangan sampai nanti kita didoakan dengan doa Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Nah ini, jadi kira-kira pantas nggak kalau nanti kita didoakan seperti itu? Tapi kalau mulai hari ini kita sudah membangun taman itu, maka para malaikat mengaminkannya. Amin. Para malaikat. Nah, kalau tidak, kita punya jejak membangun taman, didoakan Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, yang mengaminkan para jamaah takziah sama pelayat, malaikatnya. Memang kamu tahu. Nah, ini masalahnya. Persiapkanlah. Kalau nanti kita didoakan dengan doa seperti itu, menjadi layak kita menerima doa itu, karena memang kita mempersiapkannya. Keluarga sahibul musibah, sabarlah. Walau memang berat. Saya pun juga meneteskan air mata. Apakah kemudian Ustadz juga nggak sedih? Sedih, karena Nabi juga meneteskan air mata. Tapi berduka berkepanjangan itu yang tidak boleh. Sebab itu namanya tidak ridho dengan keputusan Allah. Ketika kita hidup bersama orang tua kita, kita bisa ngirimi T1, PMP, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membersamai orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita membersamai orang tua yang sudah meninggal? Bersamalah selalu dalam sholatmu. Setiap habis sholat, doakan orang tuamu, maka akan terasa seakan-akan orang tua masih bersama kita. Masya Allah. Jangan minta tolong orang lain, tapi subhanallah. Itulah saya bilang kepada adik-adik saya, marilah kita tetap bersama orang tua, bersama dalam sholat kita. Kemudian yang kedua, apa yang disukai orang tua, kerjakan. Maka ketika kita bisa melakukan apa yang dilakukan orang tua, maka orang tua kita juga akan senang. Ketika saya pulang kemarin, orang-orang dekat lingkungan orang tua saya yang biasa sholat bersamaan di musola di tempat kami, orang-orang bilang, Mas Umar, biasanya kalau Mbah Masri, namanya Masri, kalau menjelang puasa ini bagi-bagi, nanti kalau tadarus buat snack. Wah, ini saya jadi, wah ya tidak usah khawatir, bagi-bagi tetap akan berjalan, snack Ramadan tetap akan berjalan. Jadi merasa kehilangan, bukan hanya kehilangan orangnya, kehilangan bagi-bagi menjelang Ramadan, kehilangan bagi-bagi snack tadarus. Satu lagi katanya, nah ini anak-anaknya nggak korban lagi ke desa ini. Nah biasanya kalau Mbak Masri masih hidup, kambingnya berapa? Nah jangan khawatir, apa yang disukai orang tua kami tetap akan melakukannya, sehingga seakan-akan orang tua kami masih hidup. Ini Dek Randy, Dek Rudi, ya. Insya Allah orang tua yang di sana akan senang ketika apa yang pernah diperbuatnya dilanjutkan oleh anak-anaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala